Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di Al-Tafsir Channel. Kali ini saya ditemani dengan beliau yaitu Ustadz Adi. Salam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Kali ini kita ingin berbincang-bincang mengenai yaitu perang Ukraina. Perang ini udah berlangsung lama Ustadz, mulai Februari akhir itu udah mulai gempuran senjata. Sampai saat ini kan belum selesai. Itu bagaimana pandangan menurut Islam atau menurut Ustadz sendirilah tentang perang ini kok masih berkepanjangan itu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita melihat invasi Rusia ke Ukraina itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Islam, ya. Jadi kenapa? Kita tahu bahwa Rusia menyerang Ukraina atau menginvasi Ukraina itu karena kepentingan nasional dia, ya, agar Ukraina itu tidak berpihak kepada NATO, ya. Ya, jadi salah kalau diartikan bahwa seolah-olah ini adalah perang akhir zaman atau perang yang nanti itu akan membuat kebaikan untuk Islaman gitu, ya. Ya benar. Terus kan di sebagian masyarakat itu ada yang kontra, ada yang pro, ada yang membela Rusia, terus ada juga dari masyarakat itu yang membela Ukraina. Kan kalau dilihat dari segi konfliknya itu kan Rusia menyerang Ukraina kan, jadi seharusnya itu Ukraina yang dibela gitu. Gimana kok ada pro kontra? Iya, ya wajar ya, karena ketika masyarakat kita secara umum itu diberi kebebasan pendapat, artinya punya pendapat dengan landasan HAM, pasti akan berpikir bahwa Ukraina adalah pihak yang korban kan begitu, ya, yang harus dibela. Nah, satu sisi juga ada juga kaum muslimin yang membela Rusia, ya, karena sebagian saudara-saudara kita di chatnya itu kan membela Rusia, ya, ikut membantu Rusia. Nah, ini juga tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena kita tahu sendiri Rusia itu sebetulnya juga musuh kaum muslimin. Ketika saudara-saudara kita di Suriah itu dibantai oleh rezim Bashar Assad, itu Rusia membantu kan begitu, ya. Ya benar. Jadi aneh kalau sebetulnya kalau kaum muslimin ada yang membela Rusia sementara Rusia sendiri itu bukan muslim, yang jelas-jelas dia itu secara akidah itu komunis, ya, tidak mengenal Tuhan. Jadi atas dasar apa kan begitu, ya. Nah, ini penting buat kita bahwa kita ketika membela itu harus atas dasar syariat yang menetapkan, ya, bukan atas pikiran sendiri atau seolah-olah itu kita hanya melihat bahwa ini ada kepentingan Islam yang di situ. Tidak bisa seperti itu, saya kira, ya. Apakah perang ini akan berkelanjutan sehingga menimbulkan semisal perang dunia ketiga gitu, apa gimana Ustaz? Ya, saya kira mungkin saja terjadi, ya, apabila sama-sama tidak mampu menahan diri kan begitu, ya. Kita tahu bahwa ya mungkin saat ini sih masih ngerem ya, sebagaimana misalnya Barat yang dipelopori oleh Amerika itu menarik semua perusahaannya, ya, memberikan sanksi tekanan ekonomi, kemudian membantu Ukraina dengan rudal-rudalnya yang jarak dekat sebetulnya, ya. Tapi masih keren. Kenapa? Karena rudal-rudal yang jarak jauh yang itu bisa langsung masuk ke jantung ataupun ke wilayah Rusia itu tidak diberikan, ya. Masih buat membuka. Iya. Jadi sekarang stepnya hanya bagaimana agar Rusia itu tunduk sehingga dia mundur kan begitu, ya. Masih seperti itu. Tapi ya saya kira walaupun kondisinya seperti itu, bisa jadi Rusia juga marah terus kan itu, ya. Karena lama-lama kan dia juga bisa juga berpikir untuk habis-habisan, ya, melawan hegemoni Barat, ya, ataupun menghancurkan Ukraina dan langsung negara-negara Barat menggunakan nuklirnya. Nah, itu pasti bisa juga terjadi, ya, karena
ya bagaimanapun mereka juga marah kalau terus-terusan nggak selesai-selesai ya, kemana sudah makan korban, makan biaya. Ya banyak. Nah itu apalagi tekanan ekonomi juga apa ketat sekali ya. Jadi kondisi Rusia juga pasti juga berhitungan begitu ya. Oh ya, terus apa gini Ustaz? Jika Presiden Rusia Zelensky itu mengundurkan diri atau lengser, apakah perang ini selesai atau gimana? Ya bisa juga sih karena memang itu yang diharapkan oleh Rusia ya, dalam arti Ukraina itu kembali kepada tidak bergabung kepada NATO, tapi kembali kepada blok di Rusia karena memang ya Ukraina itu kan ketika kalau dia bergabung NATO, dia ini sudah pintu masuknya ke mana? Ke Rusia. Jadi ibaratnya sudah di ambang batas pagarnya dia kan begitu ya. Kalau ternyata di depan pagarnya dia itu adalah musuhnya itu membangun persenjataan atau pangkalan militer di situ, wah ini kan secara ya strategis ya itu mudah sekali untuk melakukan iya gitu. Jadi kalau soal kemungkinan ya itu yang memang yang diharapkan kan begitu ya. Terus hikmahnya yang bisa diambil umat Islam apa Ustaz? Kan masa umat Islam harus diem saja melihat ini atau harus bisa mengambil tindakan atau gimana ini? Ya kalau kita lihat dari perangnya sendiri memang nggak ada orang itu yang suka perangan begitu ya. Jadi orang di Ukraina pun juga bertahan ya. Bertahan meskipun gempurannya seperti itu, mereka bertahan siang malam memikirkan bagaimana agar bisa mengusir penjajah yang kelihatan itu. Nah, hikmahnya bagi kita yang nggak perang di sini secara fisik, ya itu apa? Sebetulnya pertanyaannya gini, apakah benar kita itu tidak sedang berperang kan gitu, ya kan? Kalau kita lihat kondisi kita masih bisa podcast seperti ini ya mungkin ya kita mungkin iya tidak berperang secara fisik. Tapi kalau kita lihat bagaimana gempuran kehidupan kita yang itu jelas-jelas secara budaya, secara politis atau secara sosial ekonomi itu bertentangan dengan Islam, itu sebetulnya kita sedang berperang kan begitu. Berperang melawan apa? Melawan ideologi yang diterapkan gitu. Ya. Jadi pemikiran itu harus ada gitu. Kenapa harus ada? Kalau itu kaum muslimin itu tidak ada pemikiran perang melawan ideologi yang lain, akibatnya apa? Akibatnya kita akan terlumat dengan ideologi itu. Akan ikut dengan ideologi. Betul, ya. Dia tetap menjadi seorang muslim tapi pola pikirnya, pola tindaknya akan Islam. Ya, akan ikut dengan ideologi itu. Nah, beda kalau kita itu punya pemikiran kita sedang berperang, bahwa kita harus beradu dengan ideologi yang lain. Maka mau nggak mau setiap hari namanya orang perang ya kan gitu, memikirkan terus bagaimana agar ideologi Islam itu bisa menang, ya bisa ideologi bisa diterima masyarakat, bisa ditegakkan kembali sehingga kehidupan itu akan baik gitu. Kenapa? Karena kita yakin dengan ideologi Islam itu yang datang dari Allah itu pasti baik buat manusia. Tinggal bagaimana kita itu serius, sungguh-sungguh untuk memikirkan dan berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatan kita agar bisa ideologi Islam bisa diterima kembali. Paling tidak untuk kaum muslimin kan begitu ya. Kita harus menyadarkan mereka bahwa inilah kita sedang berperangan begitu ya. Ya, alhamdulillah Ustaz. Semoga percakapan bincang-bincang ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih waktunya, Ustaz. Sama-sama ya. Ya, pemirsa Tafri Channel, cukup sekian dari saya. Kami berdua mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.